Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk alur ceritanya. Al-Kisah. Suatu hari, ketika berada di pasar bersama para temannya, Abu Nawas tiba-tiba berkata, "Kawan-kawan, hari ini saya menjadi orang yang paling kaya, bahkan lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ujar Abu Nawas. Kata-kata Abu Nawas tersebut dipandang sangat aneh oleh teman-temannya, dan membuat kegaduhan di pasar. Orang-orang sekitar mulai membicarakan sikap Abu Nawas ini, karena selama ini, dia dianggap orang yang alim dan takwa meski suka jenaka. Kata-kata Abu Nawas tersebut sampai ke istana. Baginda memerintahkan pengawal kerajaan, untuk segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapannya, menanyai pertanggungjawaban Abu Nawas. Sesampai di istana, Baginda Raja bertanya, "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata seperti yang dibicarakan orang-orang?" "Benar, Baginda," jawab Abu Nawas. "Mengapa kau berkata begitu? Apa engkau sudah kafir?" tanya Baginda. "Ampun Baginda, jangan marah dahulu, dengarkan penjelasan hamba," kata Abu Nawas menenangkan suasana. "Apa yang telah engkau dakwahkan di sana? Mengapa engkau menyebut jika engkau lebih kaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kaya?" tanya Bagram Ginda. "Saya lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 6 karena saya mempunyai anak, sedangkan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan," jawab Abu Nawas. "Itu memang benar, tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar, sehingga membuat kegaduhan?" tanya Baginda tidak habis pikir. Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Hanya untuk ditangkap dan dihadapkan pada Baginda yang mulia. Apa perlunya kamu menghadapku? Agar memperoleh hadiah dari khalifah," jawab Abu Nawas tegas. "Dasar kamu," komentar Baginda, kemudian memerintahkan Abu Nawas untuk meninggalkan istana dan juga tidak lupa diberikan hadiah. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Selamat dari Murka Sang Istri. Al-Kisah. Abu Nawas mempunyai kebiasaan pulang pada larut malam. Hal tersebut membuat istrinya jengkel. Karena dinilai sudah sangat kelewatan, sang istri merasa cemburu, akhirnya ia membuat rencana untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Istrinya berencana mengerjai suaminya untuk membuatnya jera. Pada suatu malam yang sudah larut, ketika Abu Nawas belum pulang ke rumah, sang istri menunggu Abu Nawas dengan memegang sebatang tongkat pemukul. Ia berencana menjebak suaminya, dengan berpura-pura mengiranya pencuri lalu memukulnya. Waktu sudah semakin larut, Abu Nawas juga belum pulang. Sang istri yang sudah merasa sangat mengantuk, tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang datang dari balik jendela rumah. Sang istri yang sudah siaga dengan tongkat pemukulnya mengira adalah suaminya Abu Nawas. Ia langsung bergegas mendekati jendela dan bersiap untuk memukul. Pada waktu itu keadaan di rumah Abu Nawas gelap, istrinya sengaja mematikan semua lentera. Tiba-tiba dari jendela masuk seorang laki-laki. Tanpa membuang kesempatan, istri Abu Nawas langsung melayangkan pukulannya ke arah orang tersebut. Karena keadaan sedang gelap, ia mengira itu adalah suaminya Abu Nawas, ia terus memukul dengan membabi buta, hingga orang tersebut jatuh tersungkur tidak berdaya, dan memohon ampun padanya. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Istri Abu Nawas sangat kaget, mendengar suara orang tersebut memohon ampun padanya, ia menyadari jika itu bukanlah suara Abu Nawas suaminya. Orang yang baru dipukul tersebut terkulai lemah tak berdaya di lantai. Istri Abu Nawas kemudian menghidupkan lentera, maka jelaslah tampak jika orang tersebut bukanlah suaminya, melainkan orang lain yang hendak mencuri di rumahnya. Sontak istri Abu Nawas berteriak tidak karuan meminta tolong. "Pencuri, pencuri, tolong, tolong!" teriaknya. Spontan warga sekitar langsung terbangun, dan berhamburan menuju rumah Abu Nawas. Mereka kaget melihat pencuri tersebut, yang sudah terkapar tidak berdaya dihajar oleh istri Abu Nawas. Mereka kemudian langsung meringkusnya. "Maaf, saya tidak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Ini karena saya keliru," kata istri Abu Nawas kepada warga. "Keliru bagaimana?" tanya warga. "Tadi, ia masuk melalui jendela. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebuk," jelas istri Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun pulang. Ia kaget, wajahnya menjadi pucat melihat banyak orang di rumahnya.
Ia langsung berlari mendekati kerumunan warga di rumahnya, dan mengira telah terjadi sesuatu pada keluarganya. Seseorang kemudian menceritakan kepadanya, wajahnya yang semula pucat berubah tersenyum. Ia kemudian berkata, "Untung saja aku pulang lebih telat lagi, kalau tidak aku yang akan mengalami seperti ini." Kata Abu Nawas senang. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Pekerjaan untuk Pengemis. Alkisah. Suatu hari, Abu Nawas bertemu seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikannya, tetapi ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengemis itu. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Jika ku beri pekerjaan, apakah engkau mau bekerja meskipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Mau Tuan, yang penting halal," jawab si pengemis. Abu Nawas segera mengajak pengemis itu menemui seorang sahabat, untuk diberi pekerjaan. Pengemis itu akhirnya mendapat pekerjaan, ia diminta mencabuti rumput di kebun sahabat Abu Nawas. Pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Sahabat Abu Nawas sangat kagum dengan pekerjaan pengemis tersebut. Ia pun berpikir untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius untuk pengemis tersebut. Ia memberi pekerjaan baru untuk pengemis tersebut. Pekerjaan memisahkan satu keranjang kurma menjadi 3 bagian, akan tetapi ia lupa menjelaskan kepada pengemis tersebut apa yang harus dilakukan, yaitu memisahkan kurma bagus, kurang bagus dan kurma yang busuk. Ia hanya memberikan 1 keranjang besar penuh kurma, dan 3 keranjang kecil yang kosong, lalu pergi meninggalkan pengemis tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah sahabatnya, untuk menanyakan kabar dari pengemis tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di kebun, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, ia memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya, tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata sahabat. Tidak lama kemudian, keduanya pun sangat kaget, ketika melihat pengemis itu tidur dengan pulas, sedang pekerjaan yang diperintahkan sama sekali tidak dikerjakan. Sahabat Abu Nawas merasa kesal dan segera membangunkan si pengemis tersebut. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang semalam?" tanya sahabat. Tidak lama kemudian, keduanya pun sangat kaget ketika melihat pengemis itu tidur dengan pulas, sedang pekerjaan yang diperintahkan sama sekali tidak dikerjakan. Sahabat Abu Nawas merasa kesal dan segera membangunkan si pengemis tersebut. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang semalam?" tanya sahabat. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah, yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, kurang baik dan busuk, karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab pengemis. "Sungguh itu tidak terpikirkan olehku," kata sahabat Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur sahabatnya karena hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak memberi penjelasan dengan baik. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Menjual Sang Raja. Alkisah. Suatu ketika, Abu Nawas berkeinginan ingin menunjukkan sesuatu kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas bertekad untuk menjadikan Baginda Raja sebagai budak dan menjualnya kepada seseorang. Hal ini dilakukan Abu Nawas tidak lain adalah agar Baginda Harun al-Rasyid dapat mengetahui jika di negerinya masih terdapat praktek jual beli manusia yang dijadikan budak. Abu Nawas segera berangkat menuju istana menemui Baginda Raja. Ketika tiba di istana, ia mulai mengutarakan maksud kedatangannya kepada Baginda Raja. Abu Nawas berkata, "Ampun Baginda, hamba ingin mengatakan sesuatu yang mungkin Baginda tertarik untuk mengetahuinya." "Katakanlah wahai Abu Nawas," kata Baginda penasaran. Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika Baginda ingin mengetahuinya, maka hendaklah Baginda ikut dengan hamba dan mengikuti apa yang hamba katakan, kemudian Baginda harus menyamar menjadi rakyat biasa agar tidak diketahui." "Kenapa harus seperti itu?" tanya Baginda. "Itu jika Baginda benar-benar ingin melihatnya, jika Baginda tidak mau tidak apa-apa," kata Abu Nawas.
Karena rasa penasaran yang begitu besar, Baginda kemudian mengikuti perkataan Abu Nawas dan segera bersiap-siap. Beliau menyamar sebagai rakyat biasa, agar tidak ada orang yang mengenalinya. Abu Nawas dan Baginda segera berangkat menuju suatu tempat yang jauh. Setibanya di sebuah hutan, Abu Nawas mengajak Baginda untuk beristirahat di bawah sebatang pohon, dan meminta Baginda agar menunggunya di sana. Sementara itu Abu Nawas pergi ke suatu tempat yang tidak begitu jauh, menemui seorang badui yang bekerja sebagai tukang jual beli budak. Setelah Abu Nawas mengutarakan maksudnya, badui itu kemudian mengajak Abu Nawas untuk melihat calon budak yang akan dijual tersebut secara langsung. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya dan menyarankan agar melihatnya dari jarak jauh saja. Abu Nawas beralasan jika ia tidak tega menjual budak itu di hadapannya secara langsung, karena calon budak itu merupakan teman dekatnya. Badui itu kemudian menyetujui saran Abu Nawas, dan segera membuatkan surat perjanjian jual-beli, yang menyatakan badui itu memiliki hak penuh atas budak yang dibelinya. Abu Nawas kemudian menandatangani perjanjian itu. Setelah mendapat bayaran dari badui, ia kemudian pergi meninggalkan Baginda Raja yang sedang beristirahat, menunggunya di bawah pohon. Badui pedagang budak itu kemudian datang menemui Baginda Raja, yang sedang duduk di bawah pohon. Baginda Raja mulai geram sendiri karena Abu Nawas juga belum kembali menemuinya. Tiba-tiba muncul di depannya seorang asing yang sama sekali tidak ia kenali. Baginda kemudian bertanya kepada orang asing tersebut, "Siapakah engkau?" Tanya Baginda. "Aku adalah tuanmu sekarang," jawab pedagang budak yang tidak mengenali Baginda Raja. Baginda Raja kaget mendengar jawabannya, kemudian kembali bertanya, "Apa yang engkau katakan dan apa tujuanmu mengatakan seperti itu?" Tanya Baginda dengan marah. Badui pedagang budak tersebut kemudian menjawab dengan kasar, "Seseorang yang bernama Abu Nawas telah menjualmu kepadaku, dan ia telah menandatangani surat kuasa penuhku atas engkau." Baginda pun kaget mendengarnya, kemudian berkata, "Apa, Abu Nawas telah menjualku kepadamu?" "Iya, kenapa?" jawab pedagang budak geram. "Apakah kamu tidak mengenal siapa aku?" tanya Baginda. "Aku tidak perlu tahu, yang jelas aku sudah membelimu dan sekarang engkau telah menjadi budakku," jawab badui itu. Si badui pedagang budak yang sudah sangat geram, kemudian menyeret Baginda Raja karena terlalu banyak bicara, dan membawa ke tempatnya untuk dipersiapkan dan dijual kembali. Ketika sampai di rumah, badui tersebut memberikan Baginda sebilah kapak, dan memerintahkan Baginda untuk membelah kayu yang sudah menumpuk di belakang rumahnya. Dengan hati kesal, Baginda Raja mulai mengerjakan perintah badui tersebut dalam terik matahari. Namun Baginda Raja tidak mengetahui cara membelah kayu, dan memegang kapak dengan benar, seperti yang dilakukan orang biasa. Melihat keadaan itu, badui tersebut kemudian memarahi Baginda Raja. "Dasar budak bodoh, bagaimana bisa pekerjaan semudah itu tidak bisa engkau lakukan? Menyesal aku membelimu," kata badui itu marah. Badui itu kemudian memberikan contoh, cara memegang kapak dan membelah kayu yang benar kepada Baginda Raja. Akan tetapi Baginda tetap tidak bisa melakukannya dengan benar. Badui tersebut kemudian kembali memaki-maki Baginda Raja. Karena sudah tidak tahan dengan makian si badui, dengan nada marah Baginda Raja kemudian mengatakan kepada si badui, "Hai badui, aku sudah tidak sanggup melakukan ini," kata Baginda. Mendengar budaknya yang tidak patuh, badui tersebut marah dan memukuli Baginda Raja hingga terjatuh. Baginda Raja menjerit kesakitan dan berteriak kepada si badui, "Hai badui, berhentilah memukuliku, aku ini adalah rajamu," kata Baginda sembari menunjukkan tandanya. Badui itu sangat terkejut, ia tidak percaya kalau budak yang dibeli adalah Baginda Raja. Ia segera bersujud memohon ampunan Baginda. Karena ketidaktahuannya, Baginda Raja kemudian mengampuninya dan memerintahkan ia agar berhenti dari pekerjaannya, jika tidak ia akan dihukum berat. Baginda Raja kemudian kembali ke istana. Ia sangat murka kepada Abu Nawas, yang meskipun telah menunjukkan kepadanya akan perilaku sebagian rakyatnya di luar istana. Akan tetapi cara yang dilakukan Abu Nawas dengan menjualnya sangat tidak pantas ia terima. Baginda berjanji akan menghukum berat Abu Nawas. Bersambung ke episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ahmad Channel Indo, kita melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah Abu Nawas, yang berjudul
Pembagian kambing. Alkisah, suatu hari datanglah 3 orang dari desa, menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid di istana. Mereka datang untuk mencari pembenaran pada masalah yang mereka hadapi bersama. Begitu sampai di istana, mereka langsung menghadap Baginda, yang ketika itu sedang bersama pembesar-pembesar kerajaan. Salah satu dari mereka berkata, "Ampun beribu ampun tuanku. Kedatangan kami ke sini tidak lain hanyalah untuk meminta penyelesaian tentang persoalan yang sedang melilit kami bertiga," kata salah seorang dari mereka yang bernama Ahmad. "Baiklah, ceritakan apa persoalan kalian?" tanya Baginda. "Begini Baginda, saya, Ahmad, mempunyai 2 ekor kambing betina, Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah, Zubair yang setiap hari harus bekerja menggembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang menggembala dan merawat yang mendapat bagian seperdelapannya." Jelas Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata, kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini, ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing, sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga, seharusnya mendapatkan 7 ekor, lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan seperdelapannya yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk memecahkan persoalan tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda terpikir untuk mengundang Abu Nawas dengan kecerdasannya, menyelesaikan banyak persoalan. Atas perintah raja, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda kemudian memerintahkan Ahmad untuk menceritakan semua persoalan rumit yang mereka hadapi kepada Abu Nawas. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah, saya bisa membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya," pinta Abu Nawas. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung, dan benar jumlahnya 23 ekor. Abu Nawas mulai berpikir keras, mencari solusi dari masalah yang cukup rumit tersebut. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali berkata, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja," pinta Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut, sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan skor kambing milik Baginda Raja. "Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor. Perintah Abu Nawas. Terakhir Zubair, yang memperoleh bagian seperdelapannya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 ekor kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut," kata Abu Nawas. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Semua merasa puas atas bantuan Abu Nawas, mereka pun berterima kasih, dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak lupa Baginda pun turut berterima kasih kepada Abu Nawas atas bantuan Abu Nawas menyelesaikan persoalan rakyatnya. Kisah selanjutnya, pada suatu hari, di hari Jumat, Abu Nawas yang ditunjuk menjadi imam, sekaligus khotib, untuk memberikan khutbahnya pada jamaah yang berhadir. Ketika waktu Jumat akan tiba, Abu Nawas segera bergegas menuju masjid. Tidak lama kemudian, suara azan pun berkumandang, tanda masuknya waktu Jumat. Para jamaah berbondong-bondong menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Abu Nawas pun segera memulai khutbahnya. Cuaca hari itu sangat terik, banyak para jamaah yang tertidur ketika Abu Nawas sedang berkhutbah.
Melihat banyak jamaah yang tertidur, Abu Nawas yang sedang berkhutbah tiba-tiba berteriak. "Api, api, api!" kata Abu Nawas dengan keras, mengejutkan semua jamaah. Spontan saja para jamaah yang tertidur terbangun kaget, menoleh kiri dan kanan, mendengar teriakan Abu Nawas itu. Sebagian malah ada yang hanya saling pandang, terbengong-bengong. "Di mana apinya? Di mana?" tanya para jamaah yang panik. "Api neraka, bagi mereka yang lalai dalam beribadah," jawab Abu Nawas, seraya melanjutkan khutbahnya. Mendengar perkataan Abu Nawas, baru para jamaah tersadar dan mengerti, dengan maksud Abu Nawas. Para jamaah pun mulai serius mendengarkan ceramah, khutbah dari Abu Nawas, dan kemudian melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan khusyuk. Kisah selanjutnya, diuji jin. Al-Kisah. Selain memiliki kecerdikan, Abu Nawas juga dikenal memiliki kejujuran yang sangat besar. Adalah kaum jin, yang masih penasaran, dan belum percaya akan kejujuran Abu Nawas. Salah satu jin kemudian ingin menguji Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk menebang pohon, yang kemudian akan dijual, untuk biaya kebutuhan keluarganya. Seperti biasanya, ia membawa sebuah kapak tua kesayangannya, yang akan digunakan untuk menebang. Karena tidak hati-hati ketika bekerja, kapaknya tersebut terlepas dari tangannya, lalu terjatuh entah di mana. Abu Nawas pun segera mencari-cari, namun tidak kunjung menemukannya. Ia pun duduk-duduk merenung, dengan perasaan sedih. Karena hanya memiliki satu kapak, ia pun merasa sangat sedih karena tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba datanglah jin, yang menyamar menjadi seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas, yang kondisinya mulai labil. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat sedih sekali?" tanya jin. "Iya Pak, kapakku telah jatuh ke jurang, jadi aku tidak dapat melanjutkan pekerjaanku lagi. Padahal itu adalah satu-satunya kapak yang aku miliki," jawab Abu Nawas sedih. "Oh begitu, saya akan bantu untuk mencarikannya untukmu," kata jin. Sang jin pun mencari-cari, ke sana-sini sekitar tempat Abu Nawas menebang pohon tadi. Pada waktu itulah, kesempatan jin untuk menguji Abu Nawas. Terbersit di benak jin, untuk memberikan kapak yang lain, yang terbuat dari emas. Jin itu ingin mengetahui apa reaksi Abu Nawas nantinya. "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin sambil menunjukkan kapaknya. "Bukan, kapak saya jelek," jawab Abu Nawas. Sesaat kemudian jin kembali mencari-cari, dan selanjutnya kembali menunjukkan kapak kedua, yang terbuat dari perak kepada Abu Nawas. "Bukan, itu bukan kapak saya," jawab Abu Nawas menolak. Jin itu pun mulai salut, atas sikap Abu Nawas yang jujur. Jin itu berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu ini begitu jujur, kapak yang lebih bagus dari kepunyaanmu?" tanya jin. "Pak, sesungguhnya aku sangat bersyukur, atas apa yang aku miliki. Aku tidak ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hakku. Bagiku, kapak yang jelek itu adalah milikku. Dengan kapak itulah aku bisa bekerja, secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual," jelas Abu Nawas. "Rasa syukur?" tanya jin heran. "Ya karena rasa syukur itulah yang membuatku, tidak mau mengambil barang yang bukan menjadi hakku," tegas Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sesungguhnya, kedua kapak emas dan perak ini, adalah milikku, tapi karena engkau telah menunjukkan kejujuranmu yang besar kepadaku, maka ketiga kapak ini aku berikan kepadamu," kata jin sambil memberikan kedua kapak, beserta kapak Abu Nawas yang telah hilang tadi. Abu Nawas sangat senang, dan kembali bersyukur atas rezeki yang telah diterimanya. Jin itu pun pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, petugas pajak. Al-Kisah. Pada suatu waktu, kerajaan Raja Harun al-Rasyid, mengalami krisis ekonomi yang buruk. Salah satu andalan pemasukan kerajaan, yang berasal dari pajak tidak mampu mencapai target, yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Akibatnya banyak fasilitas umum, dan bangunan-bangunan di kerajaan rusak, karena tidak ada biaya untuk memperbaikinya. Baginda Raja pun menjadi geram, dengan kondisi kerajaan saat itu, padahal kerajaan telah beberapa kali, memperluas wilayahnya, karena berhasil memenangkan perang. Bagaimana tidak, kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan, dan memiliki wilayah makin luas, akan tetapi, krisis malah muncul dari pajak. Karena kondisi ekonomi kerajaan, yang sudah semakin krisis,
Baginda Raja pun mengadakan pertemuan besar dengan seluruh menteri dan pembantu-pembantu kerajaan. Dari pembantu kerajaan tersebut, Abu Nawas termasuk salah satunya. Ia baru 2 bulan ditunjuk menjadi petugas pajak untuk membantu petugas lainnya. Seluruh menteri dan para pembantu kerajaan sudah hadir dan berkumpul di pendapa istana dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kertas-kertas laporan tersebut sangatlah banyak hingga ada yang berserak-serakan di lantai. Baginda Raja memasuki ruangan dan mulai berkata, "Bagaimana mungkin, banyak infrastruktur di kerajaanku ini rusak, tanpa perawatan, kenapa hasil pertanian bisa sangat menurun, padahal tanah di kerajaan ini cukup subur, untuk bercocok tanam, apa yang kalian lakukan selama ini untuk membantu kerajaan?" Bentak sang Raja geram. Semua yang hadir hanya bisa terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa, selain menyerahkan tumpukan-tumpukan kertas laporan pekerjaan mereka masing-masing. Baginda yang sedang naik pitam, akhirnya merobek-robek dan melempar kertas-kertas laporan tersebut, bahkan beberapa dari pembantu kerajaan tersebut disuruh memakan kertas laporannya. Abu Nawas, yang juga merupakan salah satu pembantu kerajaan yang juga hadir di sana, hanya diam tidak bisa berbuat apa-apa karena Baginda terus marah-marah. Dalam keadaan tertekan itu, Abu Nawas terus memikirkan cara bagaimana jika nantinya Baginda bertanya tentang laporannya. Kini tibalah giliran Abu Nawas untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Ia pun langsung berjalan menghadap Baginda dengan membawa sepotong roti. Semua yang hadir merasa heran dengan sikap Abu Nawas. Bagaimana bisa, di saat kondisi sangat tertekan seperti sekarang, Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda. Baginda pun langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu?" Bentak Baginda. "Bukan begitu Paduka Raja yang mulia, laporan pekerjaan hamba, semuanya tercatat pada roti ini." Jawab Abu Nawas dengan santai. "Apa maksudmu? Apa engkau mau mempermainkanku di saat seperti ini? Atau kau mencoba berpura-pura gila lagi di hadapanku?" Bentak Baginda semakin geram. "Paduka yang mulia, usiaku sudah cukup lanjut, aku tidak akan kuat memakan kertas-kertas laporan, yang nantinya Baginda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi hamba memindahkan semua laporan itu pada sepotong roti ini." Jawab Abu Nawas. Pesan Abu Nawas tersebut sangat halus tetapi sangat menusuk. Baginda pun tersadar, jika ia harus lebih bijaksana memimpin kerajaan, juga bijaksana bersikap terhadap bawahan. Semua orang pun diminta untuk pergi, dan pertemuan dilanjutkan esok harinya, dengan kepala dingin dan tanpa tekanan. Dengan itu pula, masalah pun lebih mudah ditemukan, begitu juga penyelesaiannya.